Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Holifatul Jannah, Prodi PGMI semester 4 kelas A, akan mempresentasikan mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan tema konsep evaluasi pembelajaran dengan dosen mata pengampu Ibu Nur Fatimah MPDI. Mungkin langsung saja saya akan menjelaskan poin-poin yang akan saya paparkan di dalam video ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait konsep evaluasi pembelajaran. Nah, saya akan mengambil 3 poin yang akan saya bahas di dalam topik ini. Yang pertama adalah pengertian evaluasi pembelajaran, dan yang kedua adalah tujuan, dan yang terakhir adalah manfaat evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian evaluasi pembelajaran. Apa itu evaluasi pembelajaran? Sudah saya tulis di mind mapping bahwasanya evaluasi itu merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dengan cara mengukur terlebih dahulu. Nah, jadi evaluasi di sini bentuknya adalah sebuah penilaian yang sebelumnya ada kegiatan yang disebut pengukuran. Jadi evaluasi ini di sini mempunyai 2 kata kunci, yaitu menilai dan mengukur. Nah, sebelum menilai itu terlebih dahulu yang dilakukan oleh kita jika akan mengevaluasi sesuatu itu harus diukur terlebih dahulu. Dan mengukur di sini bertuju pada aspek di mana orang tersebut harus sesuai dengan data secara kuantitatif. Sifatnya ini kuantitatif, jadi harus benar-benar nyata sesuai data. Jadi pengukurannya di sini harus melihat sesuai data yang sudah didapatkan atau laporan yang sudah didapatkan, seperti itu. Dan laporan tersebut memang orang itu sendiri yang melakukan pengukuran atau melakukan perbandingan, seperti itu. Dan dengan kata menilai ini merupakan kegiatan yang nantinya akan menghasilkan sebuah putusan. Nah, ini yang merupakan langkah-langkah yang harus ada di dalam kegiatan evaluasi, yaitu mengukur dan menilai. Jadi sebelum menilai harus ada pengukuran atau perbandingan. Setelah memiliki hasil, artinya sudah memilih perbandingan sesuai data, barulah bisa dinilai. Dan hasil dari menilai akan menghasilkan sebuah keputusan, seperti itu. Itu merupakan pengertian dari evaluasi. Nah, kemudian evaluasi pembelajaran itu sendiri yaitu sebuah penilaian atau pengukuran atau perbandingan, boleh terserah pemahaman kita masing-masing. Intinya evaluasi pembelajaran itu suatu kegiatan di mana pengukurannya itu berfokus dalam hal dunia pendidikan. Seperti contohnya sampai mana pemahaman setiap peserta didik terkait materi yang sudah disampaikan atau materi yang sudah dipaparkan oleh tiap-tiap gurunya. Contoh, guru kelas 2 itu menjelaskan terkait nama bilangan. Nah, guru itu harus punya bahan evaluasi yang nantinya akan membantu dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk mengetahui sampai mana pemahaman siswa dalam pemahaman materi yang sudah dijelaskan tadi, atau pemahaman tentang nama bilangan yang tadi, seperti itu. Nah, sebelum menghasilkan keputusan tersebut, guru tersebut harus melakukan yang namanya pengukuran. Nah, pengukuran ini bervariatif. Contoh, diberikanlah soal, atau contoh diberikanlah tanya jawab, contoh diberikannya tugas remedial atau ujian, bisa seperti itu dalam konsep pengukuran. Nah, sehingga dari kegiatan-kegiatan pengukuran tersebut mendapatkan hasil. Nah, hasil di sini adalah nilai. Nah, nilai di sini merupakan
hasil keputusan yang tadi sudah dilakukan, sampai mana pemahaman siswa tersebut, seperti itu. Jadi sangat efektif dalam penilaian seorang guru ketika bingung dalam konteks menilai kognitif lah, menilai karakter lah, atau menilai psikologinya lah, gitu, seperti itu. Banyak bervariatif itu kalau terkait evaluasi pembelajaran. Nah, jadi kita sebagai calon-calon guru itu memang harus betul-betul, memang harus sering yang namanya mengevaluasi pembelajaran, seperti itu, agar kita tidak menuntut haknya kita harus sampai sini, pokoknya harus selesai. Tidak, karena kasihan. Karena apa? Karena peserta didik itu harus memahami betul-betul materi yang akan disampaikan oleh gurunya, seperti itu. Dan kita sebagai guru juga sekaligus sebagai orang tua harus memang betul-betul memberikan pendidikan yang bermutu terhadap siswa-siswa yang kita didik, seperti itu. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Nah, sudah saya sampaikan tadi di pembahasan sebelumnya, di pengertian, bahwasanya tujuan pembelajaran itu untuk mengetahui sejauh mana, dalam hal apa, dan merupakan juga langkah-langkahnya bagaimana, seperti itu. Langkah-langkah evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran itu sejauh mana peserta didik memahami materi yang kita jelaskan. Dalam metode apa? Nah, dalam metode apa? Dalam strategi dan yang bagaimana peserta didik mampu memahami materi tersebut, seperti itu. Dan kemudian langkah-langkah apa yang harus kita buat agar materi tersebut mudah dipahami oleh siswa tersebut, seperti itu. Jadi bisa digarisbawahi, evaluasi pembelajaran ini bukan hanya di akhir saja, tapi di awal pembelajaran juga kita perlukan. Untuk apa? Untuk satu, melengkapi metode-metode yang akan kita berikan. Contohnya, kita menggunakan awal pertemuan menggunakan metode ceramah. Nah, belum tentu hasilnya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kognitifnya siswa, seperti itu. Jadi itu memberikan bahan evaluasi terhadap guru tersebut. Nah, jadi guru tersebut merubahlah planningnya. Nah, merubahlah strateginya dengan mungkin diubah dengan kerja kelompok. Nah, jadi siswa itu diberikan peran penuh terhadap pemahaman materi tersebut. Di lain sisi, guru juga membimbing. Mungkin dengan kerja kelompok siswa bisa memahami ya. Nah, jadi dari sisi seperti itu. Bukan hanya evaluasi ini, bukan hanya tujuannya untuk memberikan pemahaman terhadap guru ataupun siswa di akhir saja, tapi juga memberikan langkah-langkah yang sangat mempermudah guru dalam menentukan metode atau strategi yang akan diberikan dalam proses pembelajaran berlangsung. Poin yang ketiga yaitu manfaat evaluasi pembelajaran. Nah, jadi manfaat di sini bukan hanya untuk personal guru saja, tapi juga untuk peserta didik juga, seperti itu. Manfaat yang kita temui, yang saya pahami, yang pertama itu sejauh mana, jadi menentukan tingkat pemahaman siswa, sejauh mana siswa tersebut memahami materi yang sudah disampaikan oleh guru, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya itu. Jadi buat bahan penilaian antara guru oleh guru terhadap siswanya. Terus yang kedua, mengetahui keberhasilan pembelajaran. Nah, mengetahui keberhasilan pembelajaran ini
merupakan manfaat evaluasi pembelajaran. Karena dengan cara evaluasi pembelajaran, kita tidak akan tahu, seorang guru tidak akan tahu apakah materi sudah dipahami apa belum. Nah, apakah visi misi pembelajaran atau tema yang dituntut oleh pemerintah sudah tercapai apa belum, seperti itu, oleh peserta didik, seperti itu. Dan yang ketiga ini evaluasi apa? Kan tadi kan saya sudah katakan bahwa evaluasi ini mengukur dan menilai. Jadi yang ketiga ini sebagai bahan perbaikan dari mungkin metode sebelumnya tidak cocok, jadi kita ubah dengan metode yang baru. Jadi seperti itu, menjadi bahan perbaikan terkait penyampaian pembelajaran atau terkait penyampaian materi terhadap siswa agar mudah dimengerti dan dipahami oleh siswa. Dan yang keempat merupakan motivasi, menjadikan bahan motivasi terhadap siswa. Ketika sudah guru mempunyai hasil terhadap materi yang disampaikan kepada peserta didik, nah, guru tersebut harus memberikan motivasi terhadap murid-murid yang mungkin belum tercapai tujuan pembelajaran sebuah tema yang disampaikan. Nah, dengan cara apa? Contoh, kita belajar lagi ya, pelan-pelan agar semuanya paham terkait materi ini, seperti itu. Jadi diberikan motivasi, semangat atau pendampingan yang penuh terhadap siswa yang belum mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir, menentukan tindak lanjut. Nah, jadi guru di sini ketika sudah mempunyai hasil atau putusan, jadi guru di sini sudah bisa menentukan, oh berarti siswa ini yang belum bisa mencapai tujuan pembelajaran. Oh, berarti siswa ini yang sudah memahami tujuan pembelajaran. Nah dari situ guru tersebut mampu memberikan strategi yang berbeda terhadap siswa yang sudah mencapai tujuan pembelajaran dan dengan siswa yang belum mencapai tujuan pembelajaran, seperti itu. Jadi evaluasi ini bukan hanya di dalam bidang pembelajaran saja, tapi ketika kita ada di suatu lini dan kita akan melakukan sebuah kegiatan, nah itu kita yang dibutuhkan adalah evaluasi. Semua bidang pasti membutuhkan yang namanya evaluasi. Karena apa? Karena demi kesuksesannya kegiatan tersebut, seperti itu. Mungkin itu saja sedikit pemaparan materi tentang konsep evaluasi pembelajaran. Salah hilaf saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.